Ya pemirsa, kita kembali ke Dialog Election Day Berita 1. Doni, Mbak Titi, tadi belum terjawab. Bagaimana menurut Anda kualitas dan kuantitas terselenggaranya pemilu 2014 ini dibandingkan dengan tahun 2009? Iya, kalau dibandingkan 2009 dengan 2014 sebenarnya tahapan persiapannya jauh lebih panjang ya, dan proses seleksi penyelenggara pemilunya juga jauh lebih terbuka. Jadi penyelenggara pemilu seperti Pak Nelson, Pak Hadar yang direkrut dengan jauh lebih terbuka dan tim sel yang juga jauh lebih profesional, ditambah dengan tahapan persiapan penyelenggaraan pemilu 2 tahun lebih dan keterbukaan yang sangat dibangun, kita bisa katakan bahwa ada peningkatan perbaikan kualitas dan juga pelayanan kepada pemilih. Contohnya saja soal hak pilih. Bagaimana terlihat partai-partai punya peran, punya ruang untuk mengkritisi. Di 2009 mungkin kita tidak rasakan banyak ya, termasuk juga upaya dan ikhtiar penyelenggara untuk melayani hak pilih. Soal A5, memberikan hak lewat KK dan KTP, kemudian misalnya mengurus surat pindah yang tadinya H-10 diperpanjang menjadi H-3, itu salah satu upaya-upaya. Lalu kemudian dana kampanye yang dipublikasikan secara terbuka kepada publik, lalu juga misalnya profil caleg yang bisa kita akses, beberapa indikator fair ya untuk menilai bahwa pemilu kita ada peningkatan dari sisi kualitas dan pelayanan. Dan mungkin kecurangan-kecurangannya juga sudah hafal begitu, jadi bisa diantisipasi lebih baik. Atau malah sebenarnya kecurangannya juga lebih berkualitas, Pak Nelson. Bagaimana Anda melihatnya? Gimana? Sebetulnya tidak lebih berkualitas kecurangan itu hanya sesuatu yang berulang, dan kita memang betul kita sudah menghafal kira-kira apa yang mau dilakukan orang kecurangan dalam pemilu ini, dan kita tahu mau mengantisipasi. Dan tadi Pak Hadar sudah juga singgung, sebetulnya ini baru tahap awal, ini baru langkah pertama kita sekarang berpemilu. Ya kita bersyukur bahwa tidak ada halangan yang terlalu besar ya, tapi banyak juga terjadi pelanggaran di berbagai daerah. Tapi yang penting adalah bahwa pelanggaran ini harus dituntaskan. Ada 2 kategori paling tidak. Ada pelanggaran yang hanya menyangkut tata cara yang tidak langsung berpengaruh pada pemilu, tetapi ada pelanggaran-pelanggaran yang memang sangat mengganggu integritas dan hasil pemilu, dan untuk pelanggaran seperti itu harus segera dilakukan tindakan korektif. Nah itu juga sudah dilakukan. Sebab begini Pak Nelson, penyelenggara pemilu pasti belajar dari pemilu ke pemilu, tapi pelaku pelanggaran juga belajar dari pelanggaran sebelumnya itu. Biasanya memang tukang tipu selalu dibilang. Jadi lebih ahli begitu. Ya, jadi intinya adalah begitu. Jadi kita masih akan panjang ini, dan tentu partisipasi semua pihak ini akan masih tetap kita perlukan, dan saya akan ulangi kembali, tidak akan terjadi kecurangan kalau tidak melibatkan partai politik atau caleg. Ini masih panjang lagi nih rekapitulasi. Tapi masih beberapa Pak Nelson, Mbak Titi bicara soal ini, sebenarnya di studio kita, Grand Studio juga sudah berkumpul loh teman-teman dari partai politik. Jadi kita biar fair juga, nanti kita akan tanya gitu kan, masalah kecurangan apakah jangan-jangan mereka juga yang melakukan kecurangan itu secara terstruktur atau tidak gitu kan. Mudah-mudahan tidak seperti itu gitu kan. Tapi nanti ini tanggung jawab kita bersama. Mari kita buat pemilu dengan lebih baik. Ini saya mohon izin Pak Nelson, Mbak Titi, saya pindah studio dulu ya. Nanti lanjutkan bersama Winda, karena kita akan melanjutkan diskusi di segmen berikutnya nanti tentu dengan teman-teman dari partai politik juga ya. Baik, dan saya juga nanti akan join bareng Doni setelah segmen berikut ya. Sampai ketemu ya Winda.